pagi anak-anak ya. Pagi. Pada hari ini kita akan belajar membuat angkrok atau wayang kerangka manusia seperti ini ya. Oke. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Pertama bahannya juga. Kita membutuhkan kertas buffalo yang sudah digambari seperti ini. Kita gunakan kertas buffalo yang bekas ya, yang sudah tidak dipakai. Kemudian kita membutuhkan sebilah bambu ya. Ini panjangnya kira-kira antara 50 sampai 60 cm. Kita membutuhkan kancing baju ya. Kancing baju ini nanti untuk satu kerangka, satu wayang kerangka manusia membutuhkan 8 biji. Kita juga membutuhkan benang bol. Nah, benang bol seperti ini ya. Benang bol secukupnya. Untuk alat-alatnya kita memerlukan gunting, staples, dan juga cutter. Oke, sekarang Pak Joko bagikan dulu ini ya. Nanti setelah anak-anak mendapatkan kertas ini, silahkan dipotong bersama kebunya masing-masing. Siap? Oke, ini ya. Ini sudah ya, yuk dipotong. Dan dipotong bersama siapa mau? Ini ya. Ini ya. Oke, wis silahkan dibagi. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, baik, alhamdulillah, luar biasa. Ya anak-anak, sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Kelvino silakan memimpin doa. Doa mulai seperti biasanya ya. Berdoa sebelum belajar mulai. Yeah.
aku ya sama ya sikat ya. Oke, anak-anak, hari ini yang tidak masuk siapa ya? Arifan sama Putra ya. Arifan kemana? Arifan sakit, saya tulis dulu. Putra kemana Putra? Oh, tidak tahu ya. Saya tulis alfa. Kemarin kita sudah belajar tentang tulang, ya toh. Rangka manusia dikelompokkan menjadi berapa kemarin anak-anak? Menjadi 3. Ada rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak, ya kan? Anak-anak kemarin sudah belajar jenis-jenis tulang juga. Kemarin anak-anak juga sudah membuat angkro atau wayang apa ya? Wayang kerangka manusia. Kemarin anak-anak sudah membuat ini kan? Oke, anak-anak sekarang apakah anak-anak masih ingat apakah nama tulang ini? Bagian kaki yang depan ini tulang apa? Tulang betis. Apa nama tulang yang ada di atas kepala sini? Tulang punggung. Apa nama tulang yang paling panjang mulai dari atas sampai bawah sini? Tulang belakang. Wah, anak-anak semuanya apa ya? Semuanya pinter-pinter sudah hafal. Oke, di sini angkrok wayang kerangka manusia yang kalian buat kemarin hari ini akan digunakan untuk pembelajaran. Ya, anak-anak semuanya, coba anak-anak semuanya sekarang berdiri. Semuanya berdiri, oke. Coba anak-anak semuanya melambaikan tangan. Oke, melambaikan tangan. Anak-anak sekarang coba lututnya ditekuk. Nah, oke. Terima kasih. Coba sekarang anak-anak ya, bagian tuh sekarang semuanya berduduk lagi. Nah, setelah kalian lakukan tadi ya, menggerakkan bagian tubuhmu, sekarang pertanyaannya, bagian tubuh mana saja pada rangka manusia yang bisa digerakkan? Tangan, kepala bisa digerakkan, kaki bisa digerakkan, apa lagi? Bahu. Itu adalah bagian tulang yang bisa digerakkan. Ya, anak-anak, pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis tulang. Apalagi bentuk-bentuk tulang. Nah, anak-anak masih ingat apa nama tulang ini? Ayo yang lurus jempol. Ada tulang basah. Terus ada tulang yang ada di depan kaki. Yang depan tulang ring. Oh ya, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang persendian ya. Tubuh kita dapat bergerak karena adanya sendi. Cukup masih. Sekarang kita akan bermain Simon berkata. Ikuti kata-kata Simon. Coba anak-anak silakan ditekuk sikunya. Simon berkata, gerakkan tanganmu. Simon berkata, gerakkan kakimu. Simon berkata, bengkokkan, bengkokkan kepalamu ke kiri. Ada yang ke kanan, berarti itu ya, yang ke kanan. Anak-anak, bagian tubuh yang bisa digerakkan itu disebut persendian ya. Persendian adalah hubungan antara dua tulang ya. Jadi persendian itu menghubungkan tulang. Contoh misalkan tulang lengan atas, ya toh, dihubungkan dengan rangka badan. Nah, ini namanya persendian. Coba anak-anak sekarang gerakkan siku kalian secara perlahan. Nah, ini gerakkan secara perlahan. Kemudian gerakkan bahu kalian secara perlahan. Secara perlahan. Gerakkan lutut secara perlahan lagi, lututnya digerakkan secara perlahan. Ya, anak-anak coba rasakan sejauh mana bagian tubuhmu bisa digerakkan. Contohnya tadi siku. Nah, sejauh mana bisa digerakkan? Siku. Sejauh apa aja? Hanya bisa digerakkan kedua arah saja. Sedangkan pada gelang bahu, sejauh mana bisa digerakkan gelang bahu? Bebas atau
bisa diputar, bisa ke samping, bisa ke kanan kiri, bisa ke depan belakang. Terus ya, di situ ada gambar sendi anak-anak ya. Oke, di situ ada sendi dalam tubuh kita, ada sendi aksel, ada sendi peluru, sendi putar dan sendi pelana, sendi geser atau sendi luncur, dan ada juga sendi mati. Ya, Pak Joko akan menjelaskan satu-satu. Anak-anak, sendi aksel ya. Sendi aksel adalah persendian yang memungkinkan gerakan ke satu arah. Gerakannya yaitu membuka dan menutup. Contohnya ini, nah, pada persendian siku itu adalah contoh dari sendi apa anak-anak? Sendi aksel. Selain siku, pada bagian lutut, nah, ini juga merupakan sendi aksel ya. Bisa dipahami? Oke. Berikutnya setelah sendi aksel, ya, ada juga sendi peluru. Nah, sendi peluru memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Contoh sendi peluru ya, bisa digerakkan ke depan, belakang, kanan, kiri, samping. Nah, itu adalah sendi peluru. Nah, kalau sendi peluru pada rangka manusia, contohnya adalah ini, pada bagian gelang bahu. Nah, gelang bahu bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri, maju, mundur, samping. Nah, juga bisa. Tahun ini adalah contoh sendi apa anak? Sendi peluru. Selain gelang bahu, ada juga apa? Contoh dari sendi peluru? Gelang apa? Gelang panggul ya. Gelang panggul ini merupakan contoh sendi peluru karena bisa digerakkan ke depan, ke belakang, ke samping ya, maju mundur juga bisa. Nah, seperti ini ya. Nah, digerakkan sendiri. Setelah sendi peluru, kita belajar tentang sendi putar. Sendi putar memungkinkan terjadinya gerakan berputar dalam tubuh manusia. Contoh sendi putar adalah leher. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh sendi putar seperti ini. Coba anak-anak semuanya, kepalanya diputar. Oke, bisa diputar kan? Oke. Kalau pada angkot ini tidak bisa diputar ya, karena ini sudah nyambung ya. Setelah itu ada juga sendi pelana. Sendi pelana memungkinkan terjadinya gerakan ya kedua arah, yaitu ke depan, ke belakang, dan ke samping. Contoh sendi pelana, contohnya adalah pergelangan tangan. Pergelangan tangan yang sini ya. Contohnya ini, depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Apalagi anak-anak? Pergelangan kaki, depan, belakang, kanan, kiri. Terus berikutnya ada juga sendi geser. Sendi geser atau sendi luncur memungkinkan terjadinya gerakan bergeser atau meluncur. Contohnya pada lagi rangka tulang belakang ini terdiri dari tulang-tulang pendek yang saling menyambung. Kalau badan kita bergerak, tulang-tulang belakang itu akan mengalami geseran. Nah, itu adalah contoh sendi geser. Dan yang terakhir ada sendi mati. Ya, sendi mati, sendi yang tidak mungkin terjadinya gerakan. Contoh misalkan hubungan antara tulang ubun-ubun dengan tulang tengkorak, apakah bisa digerakkan? Tidak bisa. Berarti itu merupakan contoh sendi mati. Bisa dipahami anak-anak? Nah, sekarang tugas anak-anak adalah mengerjakan lembar kerja peserta didik ini secara berkelompok. Oke, Pak Joko berikan waktu 10 menit ya. Kalau sudah selesai, nanti masing-masing kelompok harap presentasi ke depan kelas. Siapa anak-anak ya? Oke, sekarang Pak Joko bagikan diri. Waktu kalian untuk mengerjakan tugas sudah selesai ya, semuanya sudah selesai ya. Oke, untuk kesempatan pertama Pak Joko berikan kepada kelompok Jupiter untuk melakukan presentasi ya. Kelompok Jupiter silahkan maju ke depan.
betul ya untuk kelompok Jupiter. Oke, sekarang silakan dilanjutkan lagi. Atau menurut Menghadap ke mana? Lanjut. Nomor sebelum. Ya, lanjutkan. Sendi pelana memungkinkan terjadinya gerakan kedua arah. Contoh sendi pelana antara lain adalah pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Sendi geser memungkinkan terjadinya gerakan menggeser. Contoh dari tulang geser adalah sendi geser adalah tulang belikat dan tulang belakang. Sendi mati tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Contoh sendi mati adalah tulang gulung dan tulang tengkorak. Sudah. Ya. Oke, baik. Sebelum kembali ke tempat duduk, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Oke, dari Nia, ya. Sendi pelana memungkinkan terjadinya gerakan kemana saja. Nah, sendi pelana. Memungkinkan terjadinya gerakan kedua arah. Contohnya Pergelangan, pergelangan tangan dan pergelangan apa? gerakan kaki. Ya, kaki. Sudah pas ya Nia ya. Oke. Ada lagi yang tanya? Oke, Arif, tanya Arif, jangan keras Arif. Contoh sendi engsel itu apa? Sendi engsel. Contohnya adalah Contoh dari sendi engsel adalah siku dan lutut. siku dan lutut. Betul sekali. Ada lagi pertanyaan? Oke, Pak Farel. Contoh dari sendi mati itu apa? Contoh dari sendi mati adalah tulang punggung dan tulang tengkorak. Yang mana tulang punggung dan tulang tengkorak itu? Sini, ya sini ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup ya anak-anak ya. Oke, dan silakan diakhiri. Silakan diakhiri, ayo silakan ditutup. Sekian, terima kasih dari kelompok Twitter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak lagi semua kelompok sudah presentasi ke depan, sudah melakukan tanya jawab dengan temannya. Oke, sekarang anak-anak ya, coba Pak Joko tanya lagi. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan sendi engsel? Sendi yang memungkinkan sendi engsel memungkinkan terjadinya gerakan ke satu arah membuka dan menutup. Contohnya siku dan lutut. Kemudian sendi pelana memungkinkan terjadinya gerakan ke dua arah. Contohnya pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Sendi putar memungkinkan terjadinya gerakan berputar. Contoh dari sendi putar apa, Cak? Kemudian sendi geser. Apa sendi geser? Memungkinkan terjadinya gerakan menggeser atau meluncur. Contohnya tulang belakang, ya ruas tulang belakang. Loh, kalau bagian kepala ini termasuk sendi apa, Cak? Sendi mati. Apa yang dimaksud dengan sendi mati? Sendi yang sama sekali tidak bisa digerakkan. Oke. Ya, coba anak-anak sekarang renungkan. Gerakan apa yang tidak mungkin kita lakukan jika kita tidak memiliki persendian? Coba bayangkan.
Jika kita tidak memiliki persendian, kira-kira gerakan apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita tidak akan bisa bergerak. Contoh misalkan, kita duduk bersila, ya duduk sila di bawah saya. Nah, apakah itu membutuhkan sendi? Membutuhkan sendi. Sendi apa, Cang? Sendi. Sendi ankle pada siku. Karena kalau pada kaki itu tidak ada sendinya, kita tidak bisa baca duduk bersila. Contohnya lagi tulang kering. Apakah tulang kering bisa ditekuk? Tidak bisa karena tidak memiliki persendian. Ya, anak-anak, karena begitu pentingnya tulang dan persendian yang kita miliki ini, maka kita harus apa anak-anak? Bersyukur. Jangan lupa kesehatan tulang dan sendi harus kita jaga dan kita rawat agar apa Cang? Selalu sehat. Ya anak-anak, karena waktunya sudah habis ya. Ini Pak Joko akhiri pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.